Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Zulkarnain dengan NIM 2301111768. Saya adalah mahasiswa ilmu administrasi publik. Nah, tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas atau pelaksanaan UAS dengan mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik dengan dosen pengampu Dr. Zulkarnaini, SOS MSI. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab soal pertama, yaitu praktek governansi di Indonesia dari aspek mindset dan kultur riset ditandai dengan tidak inovatif, tidak memiliki semangat untuk berubah. Jelaskan maksudnya. Nah, praktek governansi di Indonesia seringkali dikritik dengan kurangnya inovasi dan semangat untuk berubah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek. Nah, yang pertama ada kurangnya visi dan misi yang jelas. Banyak instansi pemerintah di Indonesia yang tidak memiliki visi dan misi yang jelas dan terukur. Hal ini membuat mereka kesulitan untuk menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga program-program yang mereka jalankan menjadi tidak efektif dan efisien. Nah, yang kedua ada proses pengambilan keputusan yang lambat dan birokratis. Proses pengambilan keputusan di pemerintah Indonesia seringkali memakan waktu yang lama dan melibatkan banyak pihak. Hal ini membuat mereka sulit untuk beradaptasi dengan perubahan dan merespon kebutuhan masyarakat dengan cepat. Nah, yang ketiga ada kurangnya akuntabilitas dan transparansi. Banyaknya pejabat pemerintah di Indonesia yang tidak akuntabel dan transparan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini membuat masyarakat sulit untuk mengetahui bagaimana uang mereka digunakan dan apakah program-program pemerintah benar-benar bermanfaat bagi mereka. Nah, yang keempat ada kurangnya budaya inovasi. Budaya inovasi masih belum kuat di Indonesia. Banyak pegawai pemerintah yang tidak terbiasa untuk berpikir kreatif untuk mencari solusi baru untuk masalah-masalah yang ada. Hal ini membuat mereka sulit untuk mengembangkan program-program yang inovatif dan efektif. Akibat dari mindset dan kultur riset yang kurang inovatif ini, governansi di Indonesia menjadi tidak efektif dan efisien. Hal ini menyebabkan beberapa masalah. Yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi yang lambat. Yang kedua ada kesenjangan sosial yang tinggi. Yang ketiga ada pelayanan publik yang buruk. Untuk mengatasi masalah-masalah ini diperlukan perubahan mindset dan kultur riset dalam governansi di Indonesia. Pejabat pemerintah perlu didorong untuk lebih visioner, kreatif, dan akuntabel. Budaya inovasi perlu ditanamkan sejak dini agar pegawai pemerintah dapat terbiasa untuk berpikir kreatif dan mencari solusi baru untuk masalah-masalah yang ada. Nah, adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mendorong perubahan mindset dan kultur riset dalam governansi di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu ada memperkuat kepemimpinan. Yang kedua ada meningkatkan kapasitas kepegawaian. Yang ketiga ada membangun budaya kolaborasi. Yang keempat ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dan yang kelima ada mempromosikan budaya belajar. Perubahan mindset dan kultur riset dalam governansi di Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Namun dengan komitmen dan budaya yang keras dan upaya yang keras, hal ini dapat dicapai jika Indonesia dapat berhasil dalam mengubah mindset dan kultur riset dalam governansi. Maka hal ini akan membawa manfaat yang besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab soal yang kedua, yaitu konteks governansi dari aspek organisasi menekankan pada birokrasi yang bersih dan efektif dan efisien serta melayani. Bagaimana prakteknya di Indonesia dan apa yang mesti dilakukan untuk perubahannya. Nah, praktek governansi dalam organisasi di Indonesia saat ini menghadapi sejumlah tantangan dan peluang perbaikan. Beberapa aspek utama yang sering menjadi perhatian adalah birokrasi yang kurang efisien, tingginya tingkat korupsi, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Berikut adalah gambaran umum praktek saat ini serta rekomendasi saat untuk berubah. Praktek saat ini yaitu birokrasi yang lambat dan tidak efisien, yaitu proses administrasi yang rumit dan panjang, dan adanya pungutan liar dan birokrasi yang menyulitkan urusan masyarakat. Yang kedua ada korupsi, yaitu tingkat korupsi yang masih tinggi di berbagai tingkatan pemerintah dan penegakan hukum yang kurang tegas terhadap pelaku korupsi. Nah, yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas.
minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proyek pemerintah, serta rendahnya akuntabilitas pejabat publik terhadap kinerja mereka. Nah, yang keempat ada pelayanan publik. Ini menyangkut kualitas pelayanan publik yang seringkali kurang memadai dan ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan pemerintah. Nah, adapun rekomendasi untuk perubahan, yang pertama ada reformasi dan birokrasi, ada dua bagian, yaitu penyederhanaan proses, yaitu mengurangi prosedur yang tidak perlu untuk mempercepat proses administrasi. Yang kedua ada digitalisasi, yaitu layanan publik menggunakan teknologi informasi untuk memberikan layanan publik yang lebih cepat dan transparan. Pada yang poin kedua ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ini membuat pelaporan dan pengawasan dengan memperbaiki sistem pelaporan dan pengawasan anggaran serta proyek pemerintahan. Yang kedua ada pengawasan independen. Ini memperkuat peran lembaga pengawasan independen seperti BPK dan KPK. Yang ketiga ada pembatasan korupsi. Bagian ini ada peningkatan hukuman dengan memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku korupsi. Yang kedua ada edukasi anti korupsi. Ini dengan meningkatkan pendidikan dan kesadaran anti korupsi di masyarakat. Pada poin keempat yaitu ada meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ada dua bagian itu, yaitu pelatihan pegawai dengan memberikan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri. Yang kedua ada evaluasi kinerja dengan melakukan evaluasi kinerja secara berskala dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. Yang kelima ada meningkatkan partisipasi masyarakat. Ini menyangkut beberapa poin, yaitu keterlibatan masyarakat. Dan yang kedua ada akses informasi dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik untuk memperkuat pengawasan sosial. Adapun implementasi perubahan, yang pertama ada komitmen politik. Dengan perubahan signifikan memerlukan komitmen kuat dari pemimpin politik dan birokrasi. Yang kedua ada kerjasama antar lembaga. Ini membangun kerjasama yang baik antara berbagai lembaga pemerintahan, swasta dan masyarakat sipil. Yang ketiga ada penggunaan teknologi. Ini memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas serta efisiensi. Nah, dengan fokus pada upaya ini, Indonesia dapat mewujudkan birokrasi yang lebih bersih, efektif dan efisien, serta lebih mampu melayani masyarakat secara optimal. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.